Nestlist YouTube channel. Pagi semuanya, di LM hari ini saya akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu manfaat menonton film bagi kesehatan mental. Film sering kali hanya dianggap sebagai hiburan semata, tetapi kita akan mengeksplorasi bagaimana film juga bisa menjadi cara yang efektif untuk menjaga kesehatan mental kita. Jadi mari kita mulai dengan melihat bagaimana hiburan visual ini mempengaruhi kesehatan mental kita. Oke, yang pertama itu mengapa film penting bagi kesehatan mental. Sebelum kita masuk lebih dalam, penting untuk memahami mengapa film memiliki peran penting dalam kesehatan mental kita. Pada dasarnya, menonton film bukan hanya sekedar untuk bersantai, tetapi juga dapat menjadi bentuk perawatan diri ketika merasa lelah atau tertekan. Menonton film bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk relaksasi. Film memiliki kekuatan untuk membantu kita melepaskan diri dari rutinitas yang menekan dan stres harian. Selain itu, film juga membantu memperbaiki suasana hati, meredakan kecemasan, dan menciptakan pengalaman pelarian sementara yang sangat kita butuhkan dari tekanan kehidupan nyata. Dengan cara ini, film sebenarnya mampu mempengaruhi emosi dan pikiran kita dalam cara yang sangat positif. Salah satu alasan mengapa menonton film begitu bermanfaat adalah kemampuannya untuk merangsang emosi positif. Kita semua pernah mengalami momen ketika sebuah film membuat kita tertawa, menangis, atau merasa tersentuh. Ini adalah cara kita memproses emosi bahkan tanpa menyadarinya. Genre film seperti komedi dan drama seringkali memicu emosi-emosi ini. Menonton film komedi misalnya dapat merangsang produksi hormon endorfin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Hormon ini membantu meredakan stres dan meningkatkan suasana hati ketika secara keseluruhan. Sementara itu, film-film inspiratif juga bisa memotivasi kita untuk menjalani kehidupan dengan pandangan yang lebih optimis. Di slide kelima ada pengaruh film dalam mengurangi stres dan kecemasan. Kita tahu bahwa stres dan kecemasan adalah dua masalah yang sangat umum dalam kehidupan modern ini. Film menawarkan solusi sederhana untuk mengurangi tingkat stres dan kecemasan ini. Saat menonton film, kita memasuki dunia baru yang berbeda dari kehidupan sehari-hari kita, dan ini menciptakan apa yang disebut sebagai ruang aman mental. Contoh yang baik adalah menonton film dokumenter alam atau film drama ringan. Film-film semacam ini mampu memberikan efek menenangkan yang membuat kita melupakan masalah sejenak. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa menonton film yang menyenangkan dapat mengurangi detak jantung dan menurunkan kadar kortisol yang merupakan hormon stres utama dalam tubuh. Inilah mengapa menonton film adalah cara yang baik untuk membantu pikiran kita melepaskan tekanan dan ketegangan. Berbicara tentang pelarian, kita juga harus menyoroti konsep escapism atau melarikan diri secara sehat melalui film. Di sini kita tidak berbicara tentang melarikan diri dari kenyataan secara terus-menerus, tetapi tentang memberi diri kita waktu sejenak untuk beristirahat dari tuntutan dunia nyata. Film fiksi ilmiah, fantasi, atau petualangan adalah genre yang sangat efektif untuk ini. Mereka membawa kita ke dunia imajinatif yang berbeda, memberikan kesempatan untuk melepaskan diri dari tekanan hidup meskipun hanya untuk sementara. Ini memungkinkan pikiran kita untuk beristirahat dan pulih yang merupakan bagian penting dari menjaga kesehatan mental. Dengan film, kita dapat melangkah keluar dari realitas sehari-hari dan mendapatkan ruang mental yang lebih luas untuk beristirahat. Yang terakhir, kesimpulannya,
menonton film bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk menjaga kesehatan mental kita dari menstimulasi emosi positif, mengurangi stres, hingga membantu memproses trauma melalui sineterapi. Film menawarkan berbagai manfaat yang signifikan, namun yang perlu diingat adalah penting untuk memilih film yang sesuai dengan keadaan emosi kita. Jika sedang merasa cemas, mungkin komedi atau film ringan bisa membantu. Jika sedang mencari inspirasi, film biografi atau drama inspiratif bisa menjadi pilihan. Film adalah salah satu media paling fleksibel dan kuat untuk menjaga keseimbangan emosional dan mental kita. Sekian dan terima kasih. Oke, mungkin untuk topiknya bagus ya, terkait dengan penjelasan untuk film itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental. Nah, untuk pertanyaannya sendiri sih sebenarnya kan tadi udah dibilang juga, dari nonton film itu kan untuk escape dari realitanya untuk sebentar doang. Nah, itu sebenarnya ada level lanjutannya nggak ya, misalnya untuk membantu meningkatkan mentalnya? Karena juga kalau misalnya cuma sebentar doang, berarti kan setelah menonton film itu kan berarti kan bakal kepikiran-kepikiran hal-hal yang membuat stres lagi. Oh iya, sebenarnya itu sih untuk sementara doang sih untuk melarikan diri, tapi kan mau tidak mau pasti harus menghadapi dengan secara nyata dong itunya masalahnya. Jadi itu cuman kayak mood booster doang untuk menghadapi hal-hal yang nyatanya tersebut. Gitu sih Kak. Oke, terima kasih. Udah cukup sih. Ya, terima kasih Kak. Ya, halo Kak. Ya, sebelumnya terima kasih untuk materinya. Materinya bagus banget. Aku mau nanya satu hal sih. Kayak ada nggak sih genre film khusus yang emang secara psikologis tuh mempengaruhi bisa jadi mood booster kita gitu loh. Oke. Kalau secara penelitian sih, aku belum research sih, tapi untuk kalau yang di PPT ini materinya tadi, di sini ada untuk yang mood booster itu, contohnya kayak film komedi ataupun fantasi, bisa juga film kayak dokumenter untuk merilekskan, terus kalau mau itu drama-drama ringan juga bagus sih untuk mood booster, kayak drakor, ataupun film kartun kayak gitu-gitu bagus, komedi juga bagus. Oh, jadi kayak komedi, lebih ke komedi ya Kak ya? Iya, betul Kak. Gitu aja sih Kak, thank you. Oke, makasih Kak. Aku mau tanya dong. Oke, silakan Pak Peter. Aku ceritakan tentang film itu dikaitkan dengan menjadi salah satu cara menanggulangi menjaga kesehatan mental health. Iya. Nah, pertanyaannya gini, gimana kalau orang merasa hidup di dunia ini betul, akhirnya dia escape-nya itu sampai over, jadi dia menghabiskan waktu nonton itu sampai over, bisa nonton drama Korea itu maraton back to back, sebelumnya tadi ignore gitu. Ada tips nggak gimana supaya kita nggak jatuh ke sana gitu? Makasih. Oh ya. Kalau untuk tips paling caranya itu sih kayak membatasi waktu nonton kita. Jadi misalnya kayak 5 jam sehari atau 2 jam sehari kayak gitu sih. Kan ada kegiatan lain juga yang positif yang kita bisa lakukan. Jadi dengan cara membatasi nonton sih sebenarnya untuk bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan lainnya. Itu sih Kak. Terima kasih.